Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Ya ayyuhan nas ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat subuh yang dirahmati oleh Allah. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana sampai dengan hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk menikmati rezeki Allah yang begitu luar biasa sekali, yaitu rezeki masalah kesehatan. Dengan nikmat sehat inilah kita bisa melangkahkan kaki kita menuju Baitullah, rumahnya Allah, Masjid Bagus Salam, tanpa kekurangan suatu apapun. Salawat dan salam tetap kita aturkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kelak di akhirat nanti yang pertama kita bisa bertemu dengan beliau. Yang kedua, kita mendapatkan syafaatnya beliau, dan akhirnya kita semua yang hadir di masjid ini dimasukkan oleh Allah ke dalam surganya bersama-sama dengan beliau. Ini adalah cita-cita kita semua, Bapak Ibu. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, di dalam Al-Quran surat Luqman ayat yang ke-14 yang kami baca pada rakaat yang kedua tadi. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa wassaynal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan 'ala wahni wa fisaluhu fi 'amaini an ishkur li walidayk ilayyal masir. Yang artinya, dan kami perintahkan kepada manusia untuk berbuat baik kepada kedua orang tua, ibu bapak kita. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan susah dan lemah yang bertambah-tambah dan menyapihnya dalam 2 tahun. Bersyukurlah kepadaku dan kepada bapak ibumu, hanya kepadakulah kembalimu. Ayat di atas terutama ditujukan kepada sinten bapak ibu, pada anak-anak kita, pada keturunan kita, baik mereka masih anak-anak maupun telah beranjak dewasa, agar mereka ini berbakti kepada kedua orang tuanya, khususnya ini ibu. Ibu ini subhanallah, soalnya ibu ini dengan berat tugasnya dalam mengarungi kehidupan ini. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, uraian tentang kandungan ayat di atas sudah banyak disampaikan Bapak Ibu oleh para ustadz-ustadz kita, dai-dai kita dalam pengajian-pengajian, atau mungkin mimbar sholat Jumat, atau mungkin pada kuliah subuh seperti ini. Tapi dalam kesempatan kali ini saya ingin mengajak kepada para suami, pada bapak-bapak, untuk memahami lebih dalam ayat ini. Ayat yang berbunyi hamalat ummuhu wahnan 'ala wahnin. Ini artinya ibunya telah mengandungnya dalam keadaan susah payah. Sebenarnya tidak hanya mengingatkan kepada kita Bapak Ibu. Semua ibu-ibu kita dahulu itu sewaktu mengandung kita selama kurang lebih 9 bulan bahkan itu lebih, ini memikul beban yang sangat berat jemaah. Tapi juga mengingatkan bahwa ketika istri kita mengandung anak-anak yang akan menjadi darah daging dan penerus kita, istri kita ini juga memikul beban berat, Bapak-bapak.
yang sama beratnya seperti ibu kita. Tentunya masih kuat dalam ingatan kita betapa beratnya kondisi istri kita sewaktu ia mengandung anak kita. Berbagai resiko harus ditanggungnya seperti keguguran, janin meninggal dalam kandungnya, dan masih banyak lain. Semua risiko ini berdampak langsung terhadap keselamatan baik fisik maupun jiwa istri kita. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, dan kita sebagai laki-laki yang diberikan oleh Allah kekuatan fisik yang lebih besar, tidak bisa berbuat banyak Bapak Ibu untuk meringankan beban istri kita yang sedang mengandung. Ini karena tugas mengandung memang sepenuhnya menjadi kodrat seorang perempuan yang tak akan mungkin bisa digantikan oleh kita sebagai kaum laki-laki. Setelah kira-kira 9 bulan mengandung, tugas istri selanjutnya niki nopo Bapak-bapak? Melahirkan. Tugas ini juga sangat berisiko tinggi karena secara langsung berkaitan dengan keselamatan jiwa istri-istri kita. Tentunya telah sering kita dengar beberapa perempuan ini meninggal saat melahirkan. Dalam proses melahirkan ini, seorang suami ini juga tidak bisa berbuat banyak untuk meringankan beban istrinya. Beberapa suami kadang-kadang tidak tega, tak sanggup menyaksikan istri kita ini sedang berjuang sendiri melahirkan karena penderitaan yang dialaminya sangat berat dengan nyawa sebagai taruhannya Bapak-bapak. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, setelah melahirkan, tugas istri berikutnya adalah menyusui. Al-Quran memberikan masa menyusui adalah 2 tahun Bapak. 2 tahun. Sebagaimana bunyi ayat wabisolhu fi amaini, dan menyapihnya dalam 2 tahun. Dalam masa menyusui ini, seorang istri harus ekstra hati-hati dan selalu menjaga dirinya terjadi apabila berdampak langsung ini pada si bayi. Istri harus sanggup menjaga ngantuk di saat si bayi ini membutuhkan ASI. Nah, istri kita ini harus siap, harus siaga. Suami juga tidak bisa berbuat apa-apa untuk meringankan beban seorang atau tanggung jawab seorang istri. Mengingat beratnya tugas perempuan terkait dengan mengandung, melahirkan, menyusui, maka Allah Subhanahu wa taala memberikan keringanan kepada perempuan untuk tidak berpuasa di bulan Ramadan dengan kompensasi tertentu sebagaimana sudah diatur dalam agama Islam. Jadi keringanan ini merupakan bentuk pengakuan dan penghargaan dari Allah Subhanahu wa taala kepada para perempuan atau istri-istri kita bahwa tugas mereka memang sangat berat. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, Rasulullah SAW juga memberikan penghargaan yang sangat besar kepada perempuan, istri kita. Lewat hadisnya, Rasulullah SAW menunjukkan kedudukan seorang perempuan ini sangat tinggi. Rasulullah SAW bersabda, al-jannatu tahta aqdami ummahat, yang artinya surga itu di bawah telapak kaki ibu. Jadi kita semua tahu Bapak-bapak Ibu bahwa telapak kaki adalah bagian paling bawah dari organ tubuh manusia. Sedangkan surga ini berada di bawah telapak kaki ibu. Namun maksud hadis ini adalah tidak mungkin seorang anak bisa masuk surga tanpa ketundukan kepada seorang ibu. Maka pertanyaannya adalah, tunduk kepada ibunya jika ia mboten diajari.
Tapi boten diajari, boten dididik, boten saged. Jadi ini peran seorang suami. Nah, seperti kita ini, bapak-bapak, berkewajiban ini mendidik anak-anaknya agar mereka ini menghormati ibunya tanpa harus merasa disaingi. Kadang-kadang ngeten, nek dikongkon ayahe gak budal, dikongkon ibuke budal. Jadi koyok sawangan ini kenapa koyok pilih kasih. Jadi mboten. Jadi intinya ini suami seperti kita bapak-bapak ini mengajari. Jadi mengajari anak-anaknya untuk menghargai ibunya. Rasulullah SAW bersabda telah menegaskan bahwa seorang anak harus bersikap baik dan hormat kepada ibunya 3 kali lebih besar daripada kepada ayahnya, sebagaimana disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah yang artinya suatu hari datanglah seorang laki-laki kepada Rasulullah. Orang itu bertanya kepada Rasulullah, siapakah di antara manusia yang paling berhak kami sikapi dengan baik? Nabi menjawab, ibumu. Orang itu bertanya lagi, siapa lagi setelah itu? Nabi menjawab, ibumu. Orang itu bertanya lagi, siapa lagi setelah itu? Nabi menjawab, ibumu. Orang itu lalu bertanya lagi, Nabi kemudian menjawab, kemudian bapakmu. Jadi memperhatikan hadis di atas, maka menjadi penting bagi seorang suami untuk menciptakan suasana kondusif di dalam keluarga agar seluruh anggota keluarga ini menaruh hormat kepada istrinya atau kepada ibu-ibunya. Jadi selain itu juga di dalam Al-Quran juga ditegaskan dalam surat An-Nisa ayat yang ke-19, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa ashiruhunna bima'ruf. Pergaulilah istrimu dengan baik. Dengan adanya ketegasan Al-Quran dan hadis ini, mari lewat kuliah subuh ini kami mengajak kepada para suami atau bapak-bapak untuk senantiasa menghargai istri-istrinya dengan bersikap baik kepadanya. Jangan sampai istri yang telah berjasa besar dan bersusah payah membantu kita menyelesaikan banyak pekerjaan dari siang sampai malam ini menjadi korban kekerasan Bapak Ibu. Yang disingkat apa? KDRT. Naudzubillah ini dari. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Usikum menafsi bitaqwallah fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.